Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat dan kehadirannya lah, sehingga kita dapat melakukan kegiatan video atau menjelaskan tentang mobilitas dan rembesan. Nah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Nurfadila Ismail dari TSBG 04 NIM 210201602085. Nah, sebelum menjauh dari kata bermobilitas, kita harus tahu apa pengertiannya. Nah, pengertiannya adalah tanah adalah kumpulan partikel padat dengan rongga yang saling berhubungan. Rongga ini memungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel melalui rongga-rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Sifat tanah yang memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju air tertentu tersebut yang dimaksud dengan permeabilitas tanah. Nah, selanjutnya, apabila kita persamaan dari Bernoulli tersebut dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah. Nah, bagian persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil, sehingga tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita lihat rumusnya. Selanjutnya, kehilangan energi delta H tersebut dapat dinyatakan dalam suatu bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu seperti rumus di bawah ini, yaitu I sama dengan delta H per L, di mana I adalah gradien hidrolik dan L adalah jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Kita lihat dari gambar yang samping kanan. Selanjutnya, hukum Darcy, di mana hukum Darcy dilahirkan pada tahun 1956. Nah, dalam hukum Darcy diperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran air dalam tanah atau V dan gradien hidrolik sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat rumusnya, yaitu V sama dengan KI, di mana V kecepatan aliran air dalam tanah cm dan K koefisien permeabilitas atau cm dan I adalah gradien hidrolik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat debit pembesaran Q dapat ditulis dengan Q sama dengan KIA, dengan A adalah luas penampang tanah. Koefisien pembesaran detik atau milimeter dan menunjukkan ukuran tahanan tanah terhadap aliran air. Bila berpengaruh sifat-sifat air dimasukkan, maka rumusnya adalah K atau cm per detik atau kPW per U dengan K koefisien absolut atau cm pangkat 2 tergantung dari sifat butirannya. PW adalah kerapatan air atau gram atau cm pangkat 3, dan U adalah koefisien kekentalan air, gram atau cm atau detik, dan G adalah gravitasi atau cm. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatannya nyata rembesan lewat tanah IS adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat dari rumus di bawah, ada dua, bisa VS sama dengan V per N atau VS sama dengan KI per
N, dengan N adalah porositas tanah. Nah, kita bisa lihat beberapa nilai koefisien permobilitas K dari berbagai jenis tanah yang diperlihatkan pada tabel berikut, di mana nilai K tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 Celcius. Kita bisa lihat di sini dalam kotak di mana ada jenis tanah. Selanjutnya, uji permeabilitas, di mana terdapat 3 macam pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu sebagai berikut, yaitu penguji tinggi energi tetap atau constant heat, di mana menguji constant heat ini cocok untuk jenis tanah granular atau berbutir. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder atau pemberian air dari pipa masuk dengan sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar H selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilangnya adalah H setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan. Banyak air yang keluar ditampung dalam gelas ukur Q dan waktu pengumpulan air dicatat atau T, di mana volume air terkumpul adalah dengan A adalah luas penampang benda uji dan L adalah panjangnya. Karena I sama dengan H per L, maka Q sama dengan K sama dengan H per L atau AT, sehingga HAT WL. Kita lihat dari rumusnya, K sama dengan WL per NAT. Pada pengujian tinggi energi turun atau filling heat, di mana pengujian filling heat ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Nah, kita bisa lihat debit air yang mengalir melalui benda uji pada waktu T adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat rumusnya, yaitu Q sama dengan KIA sama dengan KH per L, A sama dengan min A di V, V sama dengan min A di H per dt. Nah, kita juga lihat di sini rumusnya KH per L, A sama dengan min A di H per dt. Nah, kita lihat gambar di samping sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat dulu contohnya, sehingga rumusnya yaitu dt sama dengan AL per AK atau min di H per H. Dan ada lagi rumus lain yang kita bisa lihat di gambar, dan lebih jelasnya, di mana H adalah perbedaan tinggi muka air pada sembarang waktu, dan A luas penampang contoh tanah, dan A kecil adalah luas penampang pipa pengukur, dan L adalah contoh panjang tanah atau panjang contoh tanah. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah koefisien rembesan, di mana koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah. Selanjutnya, koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu ketentuan cairan, distribusi ukur pori, dan distribusi ukuran butir angka pori, kekasaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Dan adapun faktor-faktornya yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan kebebanan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium, ada 2 macam uji standar di laboratorium yang digunakan untuk menentukan harga koefisien rembesan suatu tanah, yaitu pada tipe percobaan memberikan air dalam saluran pipa masuk atau inlet, dan perbedaan tinggi air di dalam pipa masuk dan pipa keluar atau outlet selalu konstantan selama dikumpulkan dalam gelas ukur selama suatu waktu yang diketahui. Volume
total air yang dikumpulkan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu Q sama dengan A besar VT sama dengan A atau KIT. Penjelasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan, yaitu ukuran butir tanah, kedua sifat dan pori cairan, ketiga kadar pori, dan keempat adalah susunan struktur partikel daya rembesan dari tanah yang berlapis-lapis. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata